Tapi yang menarik di sini ketika Yosafat menjadi takut, dia justru mencari solusi. Dan solusi yang dicarinya bukan dia mencari dunia. Dia tidak meminta pertolongan bantuan dari teman-temannya, tapi justru Alkitab berkata, dia justru mencari Tuhan dan menyuruh seluruh rakyatnya berpuasa menopangnya. Amin. Ini hal yang menarik. Saya melihat ini sangat, saya tertarik sekali. Tadi malam saya baca berkali-kali ayat ini. Bagaimana Allah memberi hikmat kepada Yosafat sebagai raja untuk tidak mencari dunia. Bagi Yosafat ini sebuah pergumulan hidup yang dimana dia harus menangkan pertarungan ini. Hari ini kita tidak diserang dengan senjata dan mortir, tapi berbagai macam krisis yang menyerang kita, berbagai bentuk kesulitan, berbagai bentuk kekurangan-kekurangan hidup secara ekonomi dan keuangan yang menyerang kita. Dan mungkin hari ini saudara mulai takut. Saya mau katakan itu hal yang biasa kan seorang manusia. Tapi hal yang saudara tahu apa yang menjadi doa Yosafat? Sederhana saja. Coba kita buka di dalam ayat 21. Kita buka di dalam ayat 22 begini bunyi firman Tuhan. Setelah ia berunding dengan perayaan, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Musuh datang menyerang kerajaan Yosafat, tapi justru Yosafat menyuruh tentaranya bernyanyi. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, tapi menarik di sini. Kalau kita ingin mau mendalami rahasia keberhasilan Yosafat. Jadi pasukannya itu di depannya pasukan bukan bersenjata tapi pemana ya, pemana. Jadi di depannya pasukan pemana ada kelompok penyanyi yang menyembah Tuhan, yang Yosafat tempatkan yang paling di depan, dan mereka terus mengumandangkan nyanyian itu. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Itu membuktikan bahwa ketika Yosafat dalam goncangan berat, kasih sayang Allah turun bagi kehidupan dan kerajaan Yosafat. Amin. Jadi hari ini kita harus ubah cara menyembah Tuhan. Bukan kita lebih dahulu mengasihi Allah, baru Allah mengasihi kita. Tapi kita lihat konteks di sini. Lewat nyanyian itu, Allah yang berinisiatif mengasihi Yosafat. Amin. Pujiannya sederhana sekali. Sederhana sekali. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Begini bunyinya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yosafat merasakan bahwa ada perhatian Tuhan dalam hidupnya ketika pujian itu dikumandangkan. Nanti kita akan lihat apa saja yang akan diraih oleh Yosafat ketika pujian itu dikumandangkan oleh pasukannya. Jadi ajaib. Yosafat justru menyuruh tentaranya, bukan tentara yang pemanah itu, tapi justru dia menyuruh penyembahan kepada Allah yang di depan. Pemuji-pemuji Allah yang Yosafat letakkannya di depan pasukan. Mereka memuji Tuhan. Nah, mungkin hari ini penyembahanmu sedang bermasalah dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini pujianmu mulai berkurang. Aku persembahkannya kepada Tuhan.
Mungkin hari ini mesbah syukurmu mulai berkurang tensinya karena berbagai macam krisis yang dibenturkan kepada kepercayaan. Nah, nyanyian ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa Allah ini mau apa? Saudara percaya kepada janji Tuhan. Amin. Allah ini mau saudara percaya kepada janji Tuhan. Makanya Yosua mendapatkan pemuji-pemuji di depan pasukan dan mereka bersorak memuji Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya, ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya bahwa Allah mengasihi mereka. Kalau Allah mengasihi mereka, siapa yang bisa mengalahkannya? Amin. Ada dua. Siapa yang bisa mengambil mereka dari tangan Tuhan? Ketika mereka memuji, menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Allah membuat suasana yang tadinya 3 pasukan besar yang datang menyerang Yosafat, justru Allah membalikkan mereka dengan mereka saling menyerang. Saudara baca mulanya ayat 23, 24, 25, 26. Allah justru membuat 3 pasukan ini saling menyerang dan mereka terus memuji Tuhan. Yosafat dengan pasukannya terus memuji Tuhan. Allah membalikkan mereka saling menyerang. Apa yang terjadi, saudara? Ayat 25, 26 yang bisa diterangkan. Ketika pasukan yang turun melihat 3 kelompok besar yang ingin mau menyerang Yosafat, mereka sudah menjadi bangkai. Mereka sudah meninggal semua. Lalu apa yang didapati? Alkitab berkata, pasukannya memungut harta yang ditinggalkan oleh 3 kelompok pasukan besar itu, dipungut 3 hari dan selesai. Amin. 3 hari dan selesai. Bukan perangnya 3 hari, tapi mereka memungut harta yang ditinggalkan oleh 3 kelompok besar ini. Pasukan Yosafat memungut itu selama 3 hari baru habis dipungutnya. Saya kira ini menarik kalau kita ingin belajar tentang realita kehidupan hari-hari ini. Kita percaya kasih Allahnya sanggup memberikan kemenangan. Begitu juga hari ini saya percaya jika saudara dan saya mulai memperbaiki hubungan penyembahan dengan Tuhan, sudah mulai memperbaiki jam-jam doa dengan Allah. Yang kedua, ketika Yosafat mendengar bahwa ada 3 pasukan yang datang menyerang dia, muncul ketakutan. Ketakutan ini kan berarti ada kerusakan hati, ada kerusakan pikiran, memikirkan serangan yang datang. Yosafat justru membawa hatinya kepada si pembuatnya. Yosafat justru membawa pikiran yang rusak itu kepada si pembuatnya. Saudara bisa jadi nggak handphone saudara rusak, saudara bawa ke pasar? Handphone saudara rusak, bisa jadi ketika saudara mau ke pasar. Tentu kita harus bawa, bukan servis. Mobil rusak tidak akan mungkin kita bawa ke lapangan sepak bola. Tapi mobil kita rusak, pasti kita bawa ke bengkel. Maka pasti kerusakannya bisa diselesaikan. Hal yang sama ketika dia dalam kehidupan bawa hatinya kepada si pembuatnya untuk dipulih. Apa itu? Perspektifnya diubah.
perspektif kita harus berubah. Jadi bahasa lain daripada konteks ketika Yosafat mengumpulkan dan bertanya kepada rakyatnya, bahasa konteks lainnya mengatakan begini, Tuhan, kiranya Engkau ubahkan seluruh tentara dan rakyatmu, ubah perspektif mereka untuk mereka percaya kepada Tuhan. Jadi ketika serangan itu datang, Yosafat berdoa kepada Allah agar seluruh tentara dan rakyatnya diubah perspektifnya sehingga mereka